Pokemon telah berubah dalam beberapa cara untuk mengembangkan setiap Pokemonnya itu sendiri. Namun konsep evolusi selalu menjadi kunci penting dalam perjalanan pemain untuk mengisi Pokédex mereka. Ini adalah pengalaman yang mendebarkan bagi setiap pelatih Pokemon saat Pokemon yang mereka latih berevolusi untuk pertama kalinya. Evolusi Pokemon dapat disebabkan oleh pertarungan khusus, kondisi lingkungan, atau bahkan temperamen Pokemon itu sendiri. Selain itu, batu evolusi yang berguna telah ada sejak petualangan Pokemon pertama, yang mendorong beberapa jenis Pokemon tertentu untuk masuk ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu evolusi. Meski semakin banyak batu evolusi yang ditambahkan ke alam semesta Pokemon dari waktu ke waktu, tetapi Thunderstone tetap menjadi bahan pokok dalam merevolusikan beberapa Pokemon elektrik sejak generasi pertama. Batu ini sangat penting untuk Pokemon tipe elektrik tertentu, dan berikut mereka yang mendapatkan akses ini. Jadi kalau begitu, mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Pikachu. Pikachu telah meningkatkan peringkat Pokemon menjadi maskot Pokemon itu sendiri dan karakter yang melampaui seluruh seri secara keseluruhan. Pikachu adalah Pokemon tipe elektrik yang menarik dalam bentuk dasarnya, tetapi dia juga salah satu pengguna Thunderstone yang paling menonjol. Pokemon Red and Blue serta Yellow tidak pernah merahasiakan identitas Raichu, tetapi siapapun yang mencoba mendapatkan evolusi ini melalui peningkatan level, tentu saja mereka tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Pikachu membutuhkan paparan terhadap Thunderstone untuk berevolusi menjadi Raichu, tetapi ini tergantung pelatih saja. Karena mengingat Pikachu sangat populer, ya kemungkinan banyak yang akan membiarkan ia tidak berevolusi. Contoh saja Pikachu yang menjadi MC yang dibiarkan tidak berevolusi bagi Ash itu sendiri. Tetapi bagi banyak pelatih, ya tentu saja memiliki evolusinya lebih menguntungkan karena mereka tahu jika mereka bukan MC. Karena Pikachu nggak kuat-kuat amat. Pokemon Sun and Moon menampilkan varian regional yaitu Alolan Raichu. Alolan Raichu sendiri juga diperoleh melalui penggunaan Thunderstone. Namun pada akhirnya Pokemon tersebut bertipe elektrik psychic. Magneton. Magnemite dan Magneton adalah dua dari 151 Pokemon generasi pertama. Tetapi bentuk terakhir mereka yaitu Magnezone muncul jauh kemudian di Sinnoh Region generasi keempat. Pokemon Diamond dan Pearl generasi keempat memperkenalkan konsep evolusi baru, di mana lokasi geografis khusus dapat memicu efek khusus pada Pokemon tertentu untuk berevolusi. Magneton menjadi Magnezone, Pokemon yang menyerupai UFO kuno gitu. Ya, evolusi ini disebabkan ketika Magneton berada di area dengan medan magnet yang unik. Game Pokemon berikutnya tetap mempertahankan Pokemon ini, tetapi kini bukan lokasi khusus yang diperlukan untuk evolusi. Pada generasi ke-8, Magnezone sekarang dapat didapatkan melalui pemberian Thunderstone terhadap Magneton, yang merupakan proses yang jauh lebih ringan dan menguntungkan pastinya. Eevee. Eevee adalah Pokemon klasik yang benar-benar menonjolkan kemungkinan evolusi tanpa batas. Eevee dapat pergi ke 8 arah berbeda dengan potensi evolution dan merupakan Pokemon yang memiliki hubungan sangat unik dengan batu evolusi di dunia Pokemon itu sendiri. Beberapa evolusi Eevee diperkenalkan jauh di kemudian hari setelah generasi pertama. Tetapi Jolteon dari hasil evolusi Thunderstone adalah salah satu dari 3 evolusi asli Eevee di Pokemon. Pokemon Red and Blue serta Yellow mendorong pemain untuk membuat keputusan sulit ke arah mana mereka akan mengambil satu-satunya evolusi Eevee di masa itu. Tetapi Jolteon adalah salah satu contoh yang lebih menguntungkan. Jolteon adalah Pokemon dengan tipe elektrik yang jauh lebih menguntungkan untuk digunakan. Akses yang lebih mudah dan kekuatan statistik yang tinggi membuat Pokemon ini menjadi pilihan yang tepat jika kamu tidak ingin Pokemon elektrik lainnya. Nosepass. Hoenn Region generasi ketiga memperkenalkan beragam Pokemon baru yang menarik yang membuat Pokemon semakin bervariasi dengan bentuk yang tidak lazim. Nosepass adalah Pokemon tipe rock kokoh yang desainnya mendapat pengaruh dari patung batu di Pulau Paskah, alias emot batu. Tidak ada batu evolusi khusus untuk Pokemon tipe rock sebenarnya, yang berarti banyak yang mengabaikan bentuk evolusi Nosepass karena caranya yang agak lain dan bentuknya juga agak lain. Nosepass adalah Pokemon unik lainnya yang berevolusi ketika levelnya naik di area dengan medan magnet yang khusus. Tetapi proses dapat direplikasi atau disederhanakan dengan menggunakan Thunderstone. Probopass memulai debutnya di wilayah Sinnoh generasi keempat. Dan anehnya, Probopass memiliki kombinasi tipe Rock Steel, bukannya menambahkan elektrik pada kombinasinya karena itu terlihat lebih dekat untuknya. Elektrik. Pokemon Black and White generasi kelima membuat pernyataan serius dengan memperkenalkan 156 Pokemon di generasi ini yang tidak bergantung pada koneksi ke makhluk atau Pokemon dari 4 generasi sebelumnya. Ada banyak Pokemon baru untuk didapatkan di wilayah Unova ini,
termasuk beberapa Pokemon yang memanfaatkan Thunderstone. Pokemon akuatik selalu banyak muncul di dunia Pokemon, dan elektrik adalah Pokemon tipe elektrik yang secara alami berevolusi dari Tynamo di level 39. Elektrik adalah Pokemon yang layak diakui, tetapi pelatih mungkin dapat segera meningkatkan kekuatan Pokemon ini ke tingkat yang lebih tinggi dengan bantuan Thunderstone. Electros adalah bentuk akhir dari garis evolusi ini, dan ia selanjutnya meningkatkan kemampuan tipe elektriknya menjadi lebih tinggi dan mempertahankan keamanan di atas tanah dengan ability Levitate-nya. Pokemon ini mempertahankan tipe awalnya, alih-alih membaginya menjadi tipe ganda kayak Electric Water gitu. Tapi ya tetap bagus aja karena nggak punya kelemahan jadinya. Charjabug. Pokemon hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Pokemon tipe bug seringkali dianggap sebagai Pokemon yang lebih lemah, tanpa memikirkan kemampuan mereka akan meningkat saat mereka mendapatkan tambahan tipe lain, yang pada akhirnya bisa memberi mereka banyak potensi. Alola Regen, generasi ke-7 dari Pokemon Sun and Moon, menandai debut Pokemon tipe bug yang cukup bagus. Grabin, yang pada akhirnya menjadi lebih menarik setelah berevolusi menjadi Charjabug di level 20. Charjabug adalah Pokemon tipe bug dan elektrik yang masih cukup kecil dan menggemaskan. Charjabug dapat berevolusi menjadi Pickup Pulse, yaitu bentuk akhirnya, baik melalui bantuan Thunderstone ataupun naik level di area dengan medan magnet khusus. Sebagai Pickup Pulse, pada akhirnya Pokemon tipe bug ini terbang dan mewujudkan impian kumbangnya yang sedari awal ingin terbang. Dan pada akhirnya Pokemon tipe bug ini pun sudah cukup diakui dari segi kekuatannya, apalagi dengan statistiknya yang cukup tinggi. Tadbulb. Pokemon Scarlet dan Violet adalah game terbaru Pokemon itu sendiri. Paldea Regen ini menghadirkan beberapa Pokemon yang benar-benar berbeda. Sebenarnya konsep kecebong dan katak telah hadir di Pokemon sejak generasi pertama. Namun generasi ke-9 ini mencoba melakukan sesuatu yang baru dengan proses evolusi yang juga unik untuk hewan akuatik ini. Dan muncullah Pokemon Tadbulb dan juga Bellibolt. Tadbulb disebut sebagai Elite Tadpole Pokemon, dan desainnya menggabungkan antara bola lampu dan juga kecebong. Tadbulb menggoyang-goyangkan ekornya yang menonjol sebagai cara untuk menghasilkan listrik, dan kepalanya akan berkedip-kedip sebagai tanda peringatan bagi rekan-rekannya. Ya, akhirnya kelihatan kayak lampu gitu. Bellibolt sendiri dikenal sebagai Leafrock Pokemon, yang merupakan hasil paparan Tadbulb terhadap Thunderstone. Bellibolt lebih kuat dalam segala hal, dan Pokemon tipe elektrik ini dapat menghasilkan listrik dalam jumlah besar untuk setiap serangannya. Dan itulah para Pokemon yang berevolusi menggunakan Thunderstone. Setiap dari mereka bisa memanfaatkan kekuatan dengan akses yang lebih mudah, sehingga memudahkan pelatih mendapatkan evolusi kuat hanya dengan bantuan batu evolusi. Apalagi ya tipe elektrik ini menjadi bahan yang paling penting untuk setiap tim Pokemon. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.